Jadi kafir adalah kata sifat yang ditujukan kepada seorang yang tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan bisa ditujukan kepada suatu kaum. Bukan hanya untuk satu orang, tapi kepada suatu kaum. Jadi ada 3 macam kekafiran. Yaitu yang pertama, kafir sebelum iman. Kafir sebelum iman itu orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya karena dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Atau saudara mungkin lahir di belahan dunia lain di sana, di kutub atau mungkin di mana. Hari ini kan nggak ada yang bisa jamin. Saudara Muslim karena orang tuanya Muslim kan? Coba kalau saudara lahir di Israel, ada yang jaminan saudara hari ini menjadi orang Muslim? Maka syukuri kalau hari ini saudara Muslim. Jadi seandainya ada orang yang lahir di suatu daerah negara di sana yang mengenal kata Islam aja belum pernah, ya dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya karena dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Itulah kafir sebelum iman. Terus yang kedua, kafir setelah iman. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 90 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Setelah beriman, istilahnya nih, kafir setelah iman, saya sudah yakin, saya percaya, sudah berusaha mentaati, terus perbuatan kafiran, berbuat kafir terus, ini menjadikan tertutupnya pintu taubat. Ini kafir setelah iman. Dia tidak mau masuk Islam. Contoh ya kan, udah yakin sama Islam tapi takut nanti saya nggak bisa ini. Akhirnya dia kafir setelah iman. Terus yang ketiga yaitu kafir setelah Islam. Lah kafir setelah Islam banyak. Setiap aktivitas kita dari kita bangun sampai kita tidur kembali itu ada syariat. Ada fikih yang mengatur tata cara kita hidup, kita makan, kita tidur, sampai kita hubungan terhadap manusia, ada hukum yang mengatur itu semua. Yang ketiga kita mengingkari salah satu, dua, tiga, dan sebagainya, itu juga perbuatan ketidaktaatan. Maka diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam. Nah ini, kafir setelah Islam itu dari kekafiran yang kecil sampai yang besar dan menjadikan kafir yang menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Banyak. Perbuatan dosa yang kecil sampai perbuatan dosa yang menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Intinya banyak. Maka kembali lagi, seseorang ketika melakukan dosa besar sekalipun, jika dia bersungguh-sungguh bertobat pada Allah, insya Allah saudara dapati Allah sebagai Maha Pengampun. Nah ini kafir setelah Islam. Ada 3 macam kafiran. Setelah Islam, setelah syariat Islam tegak, baru ketika syariat Islam telah tegak, orang-orang kafir dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ini setelah Rasulullah dulu menaklukkan negeri-negeri. Setelah ditaklukkan, maka orang kafir dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kafir zimmi, kafir muahad, kafir mustaman, dan kafir harbi. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Orang kafir zimmi, orang yang kafir membayar jizyah, bayar upeti, dia hidup di kalangan kaum muslimin. Kafir zimmi. Ya kalau sekarang mungkin non-muslim atau apalah sebagainya. Non-muslim. Tapi dia tinggal di jamaah kaum muslimin. Dia dilindungi juga. Terus kafir muahad, yaitu orang-orang yang kafir telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin. Tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakatkan. Ini kafir muahad. Terus yang 3, kafir mustaman, yaitu orang yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin.
Mungkin orang yang kafir ada jaminan dari keluarganya atau apa, keamanan istilahnya seperti itu. Ini terus yang keempat adalah kafir harbi. Orang kafir benar-benar menabuh genderang perang dengan kaum muslimin ini. Ini semua setelah syariat Islam tegak. Kalau hari ini nggak bisa dikelompokkan dari mana. Orang yang non muslim dikatakan kafir aja nggak terima. Jadi kafir nggak terima. Ngatain kita kafir, kalau kita alhamdulillah kalau kita dikatakan kafir kan. Tadi di awal kan bilang gitu kan. Mau dikatakan beriman terhadap ajaran Nasrani. Saudara menyembah Yesus. Mau? Ya kita lebih baik dikatakan kafir oleh Nasrani. Nah kalau kita bilang Nasrani kafir, kalau dia nggak terima, ya sudah. Kalau kamu nggak terima, ayo kita datang ke masjid, kita belajar, kita taati Allah dan Rasulnya. Nggak mau. Lah kalau nggak mau itu namanya kafir, gitu kan? Kalau iman, itu ya berarti kita mau belajar, mau mentaati. Nah itu. Jadi kafir itu hanya kata sifat yang artinya tidak taat. Yang ada dari sebab-sebab seseorang mengingkari ayat-ayat Allah menjadikan akibat tertutupnya diri dari hidayah Allah, terkuburnya suatu amal perbuatan atau sia-sianya atau rusaknya amal perbuatan. Itulah kafir.